Halo, perkenalkan nama saya Anchal Alwindar Mahe dari Universitas Pamulang, Fakultas Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan dalam pertemuan ke-8, yaitu menentukan lokasi dalam berwirausaha. Ada 3 hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, perbedaan antar menentukan lokasi dan menentukan layout. Yang kedua, apa saja dasar pertimbangan sebelum menentukan lokasi. Yang ketiga, apa saja dasar pertimbangan umum dalam menentukan layout. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu menentukan lokasi. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Dalam menjalankan kegiatan usaha, diperlukan tempat usaha yang dikenal dengan lokasi. Lokasi sangatlah penting, baik sebagai tempat menjalankan aktivitas yang melayani produksi, aktivitas penyimpanan, ataupun mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Jadi dapat dikatakan bahwa menentukan lokasi artinya penentuan lokasi yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Menentukan lokasi juga adalah jenis usaha yang dijalankan dekat konsumen atau pasar, dekat dengan bahan baku, dan ketersediaan tenaga kerja. Bahkan bukan hanya itu, sarana dan prasarana juga termasuk di dalamnya. Contohnya, transportasi, listrik, dan air. Yang kedua yaitu menentukan layout. Layout merupakan proses penentuan bentuk dan efisien produksi atau operasi. Menentukan layout itu artinya perencanaan yang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi. Selanjutnya yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu apa saja dasar pertimbangan sebelum menentukan lokasi. Dalam berbisnis, lokasi menjadi faktor terpenting karena menjadi penentu keuntungan yang didapat nantinya. Selain faktor pemasaran dan produk, bila lokasi bisnis yang dipilih semakin strategis, maka keuntungan pun bisa semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika lokasi tempat yang tidak strategis, bisa jadi kerugianlah yang akan didapat. Richard Branson pernah berkata bahwa kesempatan bisnis itu seperti bus, selalu ada bus lain yang akan menyusul. Jadi, salah memilih tempat usaha, maka kemungkinan kompetitor lain akan menyusul dan mengalahkan Anda. Tentunya tidak mau kan? Jadi mulailah memilih tempat usaha yang strategis dengan dasar pertimbangan berikut. Yang pertama, harus tahu kepadatan penduduk dan keramaian di sekitar tempat usaha. Lokasi yang dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan keramaian yang padat menjadi faktor utama dalam memilih lokasi. Tempat usaha yang strategis tentunya dibarengi dengan banyaknya orang yang tinggal di sekitar lokasi. Jadi hal ini bisa membawa keuntungan karena orang kenal apa yang menjadi produk usaha kita. Jadi semakin banyak orang tahu, semakin tinggi pula hasil penjualan yang didapat. Selain itu, dengan lokasi bisnis ada di tempat berpenduduk banyak, maka bisa dipastikan akses untuk menuju lokasi pun akan mudah. Dan selanjutnya pembeli mudah percaya dengan bisnis yang lokasinya
gampang dijangkau ketika mau dikunjungi. Kemudian yang kedua, yaitu amati usaha-usaha yang mendukung di sekitar lokasi. Apapun masalahnya, apapun usahanya, tentu harus mempertimbangkan hal ini. Cek usaha apa saja yang ada di sekitar lokasi. Minimal ada satu warung makan atau toko kelontong. Jadi jika sewaktu-waktu Anda membutuhkan sesuatu, tinggal berjalan kaki untuk membelinya. Kemudian yang ketiga, pilihlah tempat usaha yang strategis dengan kompetitor rendah. Strategi ketiga ini berhubungan dengan kejelian Anda mengamati keadaan sekitar. Semakin jeli dan kreatif, maka Anda akan menemukan tempat usaha yang strategis dengan tingkat kompetisi rendah. Pasalnya, usaha yang tengah Anda bangun adalah sesuatu yang di luar pemikiran orang-orang. Dan yang keempat, cek prosedur perizinan bisnis di lokasi usaha berada. Sebelum memutuskan, alangkah baiknya Anda cek dulu bagaimana perizinan bisnis di lokasi yang ingin ditempati. Jika susah, lebih baik tinggalkan, cari lokasi lain. Pasalnya, perizinan yang rumit dan terkesan mempersulit hanya akan menghambat bisnis. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu dasar pertimbangan umum dalam menentukan layout. Untuk memperoleh layout tata letak yang baik, perusahaan perlu menentukan yang namanya 1. Kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Mengetahui jumlah pekerja, mesin dan peralatan yang dibutuhkan akan memudahkan kita mengetahui kapasitas yang dibutuhkan untuk menentukan layout dan penyediaan tempat atau ruangan untuk setiap komponen tersebut. Yang kedua, peralatan untuk menangani material atau bahan. Maksud peralatan untuk menangani material atau bahan adalah alat yang digunakan dalam operasi perusahaan. Yang ketiga, lingkaran dan estetika. Keputusan layout juga harus didasarkan pada lingkungan dasar estetika. Tujuannya agar ada keleluasan dan kenyamanan tempat bekerja, seperti penentu jendela dan sirkulasi udara ruang. Kemudian yang keempat yaitu anus informasi. Layout juga harus mempertimbangkan arus informasi. Karena pertimbangan terhadap cara untuk memindahkan informasi atau melakukan komunikasi perlu dibuat sebaik mungkin. Dan yang terakhir yaitu biaya perpindahan atau tempat kerja yang berbeda-beda. Pertimbangan di sini lebih baik ditekankan pada tingkat kesulitan pemindahan alat dan bahan agar pelaksanaan proses bisnis berjalan dengan baik sehingga usahanya mendapat layout usaha yang baik. Baik, sekian saja pemaparan materi dari saya. Saya Ancel Alwindarmaha mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan baik dalam segi tutur kata maupun dalam segi cara bicara. Terima kasih.